Pemirsa, tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Prabowo pun menjadi khawatir karena suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pemirsa, sidang terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir. Sidang menghadirkan 3 penyidik KPK sebagai saksi. Ketiga penyidik KPK yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat pagi yakni Rosa Purbokti, Rizka Andungnata, dan Arief Budi Raharjo. Jasa KPK menyebut ketiga saksi dihadirkan untuk menjelaskan fakta pada peristiwa operasi tangkap tangan dan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto Kristianto. Menanggapi hal tersebut, Hasto mengatakan di pengadilan mencetak sejarah pertama kali dalam persidangan dengan menghadirkan penyidik KPK sebagai saksi. Dirinya menilai kesaksian penyidik KPK itu menguatkan tuduhan perkaranya yang diusut dengan unsur politis. Hari ini membangkitkan optimisme saya karena lagi-lagi setelah kesulitan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang memberatkan saya karena di dalam persidangan dan keputusan yang sudah inkrah nomor 18 dan 28 memang tidak ditemukan fakta-fakta terkait dengan keterlibatan saya. Apalagi tadi nyata-nyata pada akhirnya bahwa yang dituduhkan saya menghalang-halangi terhadap berbagai upaya di PT IKA, ternyata juga tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukungnya. Sehingga hari ini saya menegaskan bahwa saudara Rosa ternyata bukan saksi fakta. Dia mengkonstruksikan berdasarkan imajinasi dan asumsi dari saudara Rosa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap butut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus ini pun masih diselidiki oleh pihak polisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo, mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Pemirsa, adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri untuk membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik dari Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Bareskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Ya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi.
Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan motor. Perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto merasa resah akan maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Presiden Prabowo pun tengah mencari solusi dari persoalan tersebut. Presiden Prabowo Subianto merasa resah akan maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Presiden juga menyayangkan keberadaan ormas yang malah menciptakan iklim yang tidak kondusif khususnya di kalangan pengusaha. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut Mensesnek, Presiden Prabowo tengah mencari solusi dari persoalan sosial tersebut. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Terkait adanya usulan pembentukan satuan tugas khusus untuk memberantas premanisme, Pras menegaskan hal tersebut belum diputuskan. Tim liputan iNews melaporkan.